Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu yang mau bertanya pada anak-anak. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan mengenai Nabi Nuh dan air bah, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu mengapa Allah menurunkan air bah pada saat zaman Nabi Nuh? Karena Allah murka, Bu. Allah murka. Ada lagi? Karena orang yang tidak percaya itu menjadi percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan segalanya, Bu. Makanya Tuhan itu mencobai mereka dengan air bah. Itu sih, Bu, pendapat saya. Misalnya. Oke. Ada lagi? Melan. Ya, Bu. Ya, Melan. Apa Melan? Memusnahkan orang yang tidak taat, Bu. Ya, Rena? Apa Rena? Karena Allah murka, Bu, karena itu apa namanya? Kelakuan manusia di bumi, Bu. Soalnya jahat semua, Bu. Iya, benar ya. Nah, jadi pada saat itu Allah ingin membinasakan manusia karena perbuatan mereka. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, siapa saja pada saat itu yang selamat dari air bah? Saya, Bu. Ya, Nata. Yang selamat itu Nabi Nuh sekeluarga, anak, istri, serta menantunya, Bu. Ada yang tahu? Selain Menambahkan, Bu. Ya, silakan Rena. Sama binatang juga, Bu. Iya, binatang juga diselamatkan. Nah, selain keluarga Nabi Nuh, ada tidak yang selamat lagi? Selain binatang? Tidak ada ya. Hanya mereka saja. Karena merekalah yang sudah dipilih oleh Allah. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, Nabi Nuh tadi selamat dari murka Allah mengenai air bah. Lalu Nabi Nuh memberikan pada saat itu, pada saat air surut, Nabi Nuh keluar dari dalam bahtera bersama keluarganya. Nah, pada saat itu juga Nabi Nuh memberikan persembahan bakaran kepada Allah dari semua binatang yang tidak haram. Nah, ketika Allah sudah mencium persembahan itu, Allah berfirman. Apa yang difirmankan Allah pada saat Nabi Nuh memberikan persembahan yang harum itu? Ada yang tahu? Jawabannya Ibu kasih clue nih, di kitab Kejadian. Kita sudah baca ya bersama-sama. Ada yang tahu? Natalia? Iya, Bu. Tahu tidak? Maaf, Bu, bisa pertanyaannya, Bu, soalnya di sini suara Ibu putus-putus. Oh ya. Tadi Ibu bilang apa yang difirmankan oleh Tuhan ketika Nabi Nuh memberikan persembahan yang harum itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman pada saat itu juga. Apa yang difirmankan oleh Tuhan? Nah, dalam Kejadian pasal 8 ayat 21, nah ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ibu. Iya, benar sekali. Semoga Tuhan tidak lagi menurunkan segala murkanya kepada kita. Nah, yang terakhir nih, Ibu mau tanya. Apa yang dapat anak-anak ambil dari kisah air bah dan Nabi Nuh itu? Silakan yang ingin menjawab. Melan, kenapa kameranya ditutup, Nuni? Bisa jawab pertanyaan Ibu?
Iya, Bu. Baik, Pera. Yang kita bisa ambil dari cerita Nabi Nuh, terutama dari pribadi Nabi Nuh ini adalah pribadi yang sangat yakin. Dia taat kepada Tuhan. Nabi Nuh juga selalu mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Nah, sehingga Nabi Nuh diberikan hikmat untuk bisa mendengar suara Tuhan. Begitu juga dengan kita. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita dari berbagai cobaan dan bahaya. Kita beserta keluarga dan seisi rumah kita, Bu. Nah, dari peristiwa air bah, kita belajar bahwa Tuhan itu Maha Kuasa ya. Tuhan mampu menunjukkan kemahakuasaannya berupa menurunkan air bah bagi setiap umatnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekian, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang ingin menambahkan? Rian Jaya? Enggak ada, Bu. Cukup ya? Paham tidak, Rian Jaya? Paham, Bu. Ya, paham. Mimi, Wien, Nuni, apa ingin menambahkan penjelasan dari Pera mengenai pertanyaan Ibu? Sudah jelas. Mengerti ya? Ngerti. Ya, baik jika Ya, sudah. Bu. Ibu rasa anak-anak semua sudah mengerti dari kisah Nabi Nuh. Nah, Tuhan tidak akan menurunkan murka itu lagi, maka kita sebagai umat manusia juga jangan memancing murka Allah. Kita juga jangan membuat Allah marah, jangan membuat Allah kesal dengan perbuatan-perbuatan kita yang ada di dunia ini. Maka dengan demikian Allah juga sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Begitu juga kita harus membalas apa yang telah Tuhan kasih, telah Tuhan karuniakan buat kita. Nah, jadi seperti itu ya. Ibu sangat berharap kita semua dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu berharap kita dapat menjadi pribadi seperti Nabi Nuh.